Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul tema yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa, pengertian, ciri, dan karakteristik ideologi Pancasila, ideologi terbuka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator yaitu Mira Sepira dengan NPM 2317051062 dari kelas A beserta rekan-rekan saya yaitu ada Sandra Dwi Astuti dengan NPM 2317051106 dari kelas B, ada Muhammad Rizky Pratama dengan NPM 2317011037 dari kelas B. Kemudian ada Nurul Aisyah dengan NPM 2317051031 dari kelas B. Kemudian ada Ratu Berliana dengan NPM 2317051078 dari kelas A. Dan yang terakhir ada Naura Azura Grahta dengan NPM 2417051005 dari kelas A. Next. Kemudian sebagai pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila memiliki ciri khas yang membedakannya dari ideologi lain. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, M. Rizky Pratama. Baik, saya lanjutkan. Jadi sekarang kita masuk ke bagian pengertian ideologi. Ada dua poin. Ideologi merupakan sekumpulan nilai, gagasan, dan cita-cita yang menjadi pedoman hidup bersama. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai ideologi adalah suatu atau sistem nilai yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia dan dijadikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, untuk menjelaskan lebih rincinya, secara umum ideologi adalah sebuah sistem pemikiran yang terdiri dari nilai, gagasan, dan cita-cita. Ideologi berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan bagi suatu bangsa. Misalnya, ideologi liberal menekankan kebebasan individu. Ideologi sosialisme menekankan kesetaraan. Nah, Pancasila sebagai ideologi bangsa berisi nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai ini lahir dari sejarah, budaya, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri, sehingga dapat diterima oleh semua golongan. Karena itu, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi formal negara, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat dalam segala aspek, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila memberikan arah bagaimana bangsa ini hidup, berkembang, dan menentukan masa depannya. Boleh dilanjutkan? Oke, selanjutnya ada pendudukan Pancasila. Yang pertama ada sebagai dasar negara atau fundamental norm. Terus dua ada sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lalu yang ketiga ada sebagai pandangan hidup bangsa. Dan yang keempat adalah sebagai pemersatu bangsa yang majemuk. Nah, yang pertama itu menjadikan pondasi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, lalu yang kedua, semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang ketiga, menjadi pedoman dalam sikap, perilaku, dan cara hidup masyarakat Indonesia sehari-hari. Nah, lalu yang keempat, menjadi titik temu bagi keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sehingga bangsa Indonesia tetap utuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada ciri-ciri ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada bersumber dari kepribadian bangsa. Itu maksudnya Pancasila lahir itu dengan nilai-nilai budaya. Contoh ada adat, agama, dan sejarah bangsa Indonesia.
Yang kedua ada inklusif, terbuka, dan nasional. Itu seperti menerima keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Lalu yang ketiga ada mengutamakan musyawarah atau mufakat. Nah, di sini yaitu mengedepankan keputusan bersama melalui dialog, bukan pemaksaan kehendak. Lalu yang keempat ada menjunjung nilai kemanusiaan dan persatuan. Ini maksudnya yaitu menempatkan manusia pada kedudukan yang sama dan juga adil. Lalu yang kelima ada dinamis sesuai dengan perkembangan zaman kita. Itu dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila yang tetap relevan meskipun zamannya itu berubah setiap tahunnya. Oke, next. Di sini ada karakteristik ideologi Pancasila. Yang pertama itu ada religius dan juga humanis. Nah, religius ini mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk beragam sesuai keyakinan masing-masing gitu. Nah, humanis menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat, menghormati hak asasi dan juga menjunjung tinggi. Yang kedua ada individualis sekaligus kolektivis, yaitu menghargai kebebasan, hak serta potensi setiap individu. Lalu ada kolektivis, yaitu menekankan minimnya kepentingan bersama dan solidaritas sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan bersama. Lalu yang ketiga ada nasionalis sekaligus internasionalis. Nasionalis bermaksud mencintai tanah air, menjaga persatuan, dan membangun identitas kebangsaan. Lalu ada internasionalis, itu terbuka untuk kerjasama global. Lalu yang keempat ada demokratis. Nah, itu maksudnya mengutamakan musyawarah mufakat, memberikan ruang kebebasan berpendapat, dan menjunjung prinsip persamaan hak. Yang kelima ada berkeadilan sosial. Itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memastikan distribusi kesejahteraan secara adil, lalu menolak diskriminasi, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Oke, terima kasih Sandra. Untuk Pancasila sebagai ideologi terbuka, maksudnya di mana Pancasila ini itu bersifat fleksibel, jadi dia tidak terbatas pada satu waktu dan dia bisa menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai dasar. Ada sesuai dengan definisi ideologi terbuka sendiri yaitu fleksibel, di mana dia bisa menyesuaikan perkembangan zaman dan hal itu terjadi karena Pancasila memiliki nilai yang sifatnya itu universal, terus juga implementasinya itu bisa menyesuaikan kebutuhan bangsa, dan juga dia bisa menerima perkembangan global tanpa harus kehilangan jati diri. Mungkin bisa next slide. Nah, untuk perbukaan ideologi terbuka dan tertutup, itu ideologi terbuka sifatnya lebih dinamis, fleksibel. Jadi dia bisa beradaptasi pada perubahan zaman ataupun waktu. Sedangkan ideologi tertutup, dia kaku, memaksa, menolak perubahan. Itu contohnya seperti komunisme, fasisme. Jadi dia tidak di saat ada perubahan itu sangat sulit untuk berubah. Mungkin untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada relevansi Pancasila di era modern. Yang pertama itu sebagai filter budaya asing. Maksudnya adalah Pancasila di sini berfungsi menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia, budaya yang sesuai nilai bangsa bisa diterima, seperti teknologi dan ilmu pengetahuan. Lalu, budaya yang merusak moral seperti hedonisme berlebihan itu akan ditolak. Yang kedua ada pedoman penyelesaian konflik. Maksudnya di sini adalah Pancasila memberi cara penyelesaian masalah di tengah perbedaan. Salah satu contohnya adalah musyawarah. Musyawarah digunakan agar keputusan adil dan diterima semua pihak, lalu menjaga persatuan dengan mengutamakan nilai keadilan sosial. Yang ketiga yaitu arah pembangunan nasional. Pancasila jadi dasar perencanaan pembangunan bangsa. Pembangunan tidak hanya ekonomi, tapi juga ada moral, sosial, budaya, dan lingkungan. Hasil pembangunan nanti akan diarahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Lalu yang terakhir ada landasan menghadapi tantangan globalisasi dan teknologi. Maksudnya di sini adalah Pancasila menjadi pegangan agar bangsa tetap mempunyai jati diri di era global.
menjadi panduan dalam menggunakan teknologi secara bijak dan mengarahkan globalisasi dan kemajuan teknologi agar bermanfaat, bukan merusak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga ideologi terbuka, memiliki ciri dan karakteristik khas bangsa Indonesia. Pancasila juga tetap relevan di era globalisasi. Baik, demikianlah presentasi mata kuliah Pendidikan Pancasila dari kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.